kita ingin membangun itu yang harus kita ubah. Kenapa? Karena kalau kita ingin membangun ada dua kali desa itu bingung yang berbeda. Karena dari mana? Jadi cara kita sekarang sudut pandangnya bukan ingin membangun, tetapi kebutuhan dalam pembangunan. Kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillah. Yang saya hormati Ibu Kapolsek, Guru Balik Kerkap. Yang saya hormati Camat Guru Balik dan hari ini Wakil Departemen MD. Yang saya hormati Ketua DPD beserta anggota. Yang saya hormati Pak Padim. Kemudian yang saya hormati para pendamping lokal dan pendamping kecamatan. Yang saya hormati seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir pada hari ini dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Shallallahu wa sallamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati para camat kecamatan Guru Balik ataupun yang mewakilinya, yang saya hormati Ibu Kapolsek Kerkap dan Guru Balik yang berkenan hadir pada siang menjelang sore ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya. Yang saya hormati Bapak Babin. Yang saya hormati pendamping desa, pendamping kecamatan, bapak-bapak dan tokoh masyarakat desa RW 2, dan tak lupa kepada ibu kader ketua Karang Taruna yang berkenan hadir pada siang menjelang sore ini. Camat Kecamatan Guru Balik atau yang mewakili kepada Bapak Wakilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak Kepala Desa, Ketua Perangkat, yang hormat Ibu Kapolsek, Guru Balik Kerkap, yang hormat Bapak Babin Mas, yang hormat Ketua DPD, anggota, yang hormat pendamping desa, pendamping lokal desa, yang hormat Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama mereka mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita memiliki rahmat dan hidayah sehingga kita dapat hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam dan terima kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Kapolsek kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Kades Bawu. Yang kami hormati Pak Camat yang mewakili calon camat. Yang kami hormati Pak Babin, Pak Ketua BPD, pendamping desa, pendamping lokal, perangkat desa, RW 1, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena yang menjelang sore ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan desa ini dengan sebaik-baiknya. Tuangkan semuanya, oh saya harus bangun ini, kami harus bangun ini, minta itu gitu. Disampaikan saja. Yang namanya musyawarah itu kita harus transparan gitu ya. Jadi saya tidak ingin terjadi seperti desa yang lain, karena ada 2 desa yang pernah saya ikuti. Ada yang menyampaikan misalnya kesepakatan mereka adalah membangun A, ternyata mereka membangun B gitu. Jadi pada saat masyarakat bertanya, ada desanya, kepala desanya agak kurang senang gitu. Tetapi itu tidak masalah Pak, tolong dijawab dengan sebaik-baiknya. Oh alasannya ini, ya saatnya kita membangun A, dialihkan menjadi B, disampaikanlah kepada masyarakat, kasih pengertian dulu kepada masyarakat gitu. Yang kedua juga ada kegiatan, apabila ada kegiatan Bapak Ibu para undangan, baik penerima BT ataupun peserta musyawarah pembangunan desa untuk rencana pembangunan seperti tahun 2020. Baik, saya tidak akan banyak menyampaikan pemaparan karena ini kita tahu tahu. Saya yakin setelah kita sudah paham dan juga paham. Cuman saya hanya mengingatkan sedikit, yang paling penting adalah kita menyusun ini untuk anggaran APBDes, baik untuk usulan yang didanai APBDes maupun untuk kegiatan yang kita usulkan ke kabupaten. Jadi ada daftar usulan untuk kabupaten untuk tahun 2026 yang SKP-nya APBDes untuk tahun 2026. Jadi ada 2 kegiatan yang akan kita usulkan. Nanti bapak-bapak ibu sekalian mungkin ada caranya yang mungkin nanti akan pemaparan dari Mas Bey nanti, dan setelah itu kita musyawarahkan. Kita akan bersama-sama. Saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggotanya. Saya hormati keluarga desa yang hadir.
dan tokoh-tokoh masyarakat yang cepat saja dalam acara musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana kerja masyarakat desa untuk tahun anggaran 2025. Baik, mungkin Bu Rahima mengikuti. Jadi langsung saja saya akan menyampaikan ini kegiatan yang ada di FPJ yang belum terlaksana atau yang menjadi prioritas tapi belum terlaksana. Karena sejatinya FPJ kita ini telah berakhir di tahun 2022 kemarin. Karena untuk pejabat kepala desa tidak diperkenankan untuk membuat FPJ. Baik, saya akan menyampaikan yang pertama mulai dari bidang penyelenggaraan pemerintah desa, ada penghasilan kepala desa dan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Selanjutnya ada penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa, ada jaminan sosial bagi kepala desa dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan kewilayahan dan PBB. Untuk bidang penyelenggaraan pembangunan, yang pertama ada pembukaan badan jalan desa. Pembukaan badan jalan ini sepanjang 350 meter. Ini di desa ya, ini berarti menyesuaikan, tidak mesti digusur lagi. Terus selanjutnya ada pembangunan rata beton di dusun 3 100 meter. Ini yang sempat tertunda ya, karena kemarin yang tembus ke RP 1 yang sempat tertunda. Yang ketiga, titik pasang dusun 1 panjang 150 meter. Ini di samping makam, jadi lanjutan yang di makam. Yang keempat, penyelenggaraan PAUD dan TPQ menyesuaikan dengan monggo Bapak Ibu, seumpama ada yang ingin disampaikan atau mungkin dikira cukup, kita juga kesempatan untuk tahu. Terima kasih atas pemberian waktu siang atau kita sore ini untuk memberikan yaitu pendapat atau memberikan usulan. Jadi bagi kami dan teman-teman itu ada yang bersengketa atau ada yang cocok dan ada yang tidak cocok. Tapi bagi kami itu pas. Contohnya apa? Bangunan itu tahun-tahun yang kemarin belum selesai. Menurut kami. Tapi kalau ditinggal itu nanti jadi urut-urut. Jadi perlindungan itu kan itu dikatakan. Misalnya seperti kita beton, perlindungan saya sampai ujung perbatasan desa, atau kira-kira seperti tempat lahannya pasukan itu dibangun sampai ujung sampai tidak bisa dibangun, atau seperti di mana saja, pokoknya seperti jurusan itu kan dulu. Jadi ini sebagai PR, tolong bangunan-bangunan yang kemarin itu diselesaikan. Pembangunan beton atau bangunan yang lain. Yang tadi yang memang harus diikuti koalisi. Satu, tahun depan kita akan menunggu anggaran dulu dan menunggu peraturan dari atas. Maka ada beberapa saja disalurkan dalam penyusunan APBD sekitar 2025. Karena kita mungkin AKP ini nantinya akan untuk menyusun APBD tahun 2025. Selanjutnya kalau pembangunan desa, kalau dari dana desa kita belum diperkenankan untuk anggaran. Tapi kalau yang sekarang kita ada bantuan sosial. Itu untuk misalnya ada ibu hamil, ada melahirkan, dia perlu transportasi, nanti kita bisa membantu untuk transportasi. Kemudian nanti juga untuk nanti orang lain sakit yang kurang mampu, jadi didahulukan dan kurang mampu. Baik, terima kasih para menteri ini. Kita akan lanjutkan dulu pada kayaknya masih ada juga teman-teman dari kawan-kawan tadi, yaitu lampu jalan yang kurang. Oke, kayak di jembatan bawah ini lagi akan dimusnahkan. Terus simpang ini paling nggak minimal 4 titik lagi ya. Mungkin itu saja. Masih ada yang unik? Mau mengusulkan tentang KMDK. Pengusulan dari pengurus yaitu
penambahan saingan mata air, karena selama ini mata air lainnya yang selama ini digunakan itu belum cukup. Nah sementara ini kita mengambil alternatif dari tank sedih. Sementara itu memang sumber api juga mengalir di tank. Jadi mungkin keuntungan dari kami sebelumnya mungkin penambahan saingan baru. Mungkin itu saja. Dari anggota Karang Taruna untuk memperoleh usulan. Yang pertama untuk seragam sinoman untuk anggota Taruna. Yang kedua seragam untuk olahraga. Nah, kami mohon Kades, kalau tahun besok itu bisa dikaitkan. Kalau ada perbandingan kan kita sudah siap baju-bajunya ya. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kayaknya nggak perlu ada tanggapan. Insya Allah kalau saya itu. Insya Allah saya. Jadi ada jalan ya, lampu jalan. Kemarin kita sudah pernah mengadakan lampu jalan. Jadi nanti kita lihat dulu di KDJ. Kalau memungkinkan kita bisa menggunakan. Jadi kita nanti kita lihat dulu kalau kita membutuhkan. Kalau untuk mata air di Batu Roto tersedia. Kalau untuk program PAM desa baru mau direncanakan tahun depan. Kalau warga kita di sini mau nunggu kami bikin PAM dulu, mungkin lama 2027 nanti bisa kami bantu airnya dari sini. Karena kami bisa jadi dalam 2 tahun baru jadi PAM, belum tentu 1 tahun. Kamu kan sudah duluan sekarang. Sudah ada. Sekarang kan masalahnya kan PAM-nya kurang debit kan? Kurang debit. Jadi PAM yang ada sudah ada, sumur yang ada sudah ada kan, debitnya aja yang kurang kan. Solusi paling dekat sekarang itu kurangi kebutuhan airnya dulu, kurangi penggunaan air dulu, yang tidak perlu motor ya jarang lah dicuci, yang sering-sering gitu. Yang penting air minum bersih kita masih tercukupi kan. Cara mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili guru PAUD mau minta laptop, karena laptop kemarin rusak, udah berapa kali diperbaiki masih rusak. Terus sama kalau bisa mainan laptop ini. Kalau dari BPT katanya minta seragam olahraga Pak. Kalau bisa sepatunya juga. Kalau bisa. Terima kasih. Lain apa program latihan apa? Ini kader PAUD, pasien tuh. Ibu-ibu guru PAUD nggak perlu dia ada pelatihan kayak gitu. Dia lebih bagus dalam mendidik anak PAUD gitu kan. Nah, lalu Lagi Pak Beni tulis. pelatihan ibu PAUD. Kan sendiri Pak Beni beda. Karena program yang ada di desa ini Tumpang Gidi. Oh ya. dari dinas. Iya. Kalau pernah syarat tapi Dinas ada juga. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengusul, tapi bukan kita sempat kami tangkap. Kami mengusulkan tentang siling yang menyambungkan PAUD. Kenapa kami mengusulkan? Karena air itu kalau ada air hujan itu bocor pasti ke lapangan Pak. Jadi kapan lapangan itu sering susah anak-anak mau main, kasihan. Jadi itu saja yang kami usulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang ini ada program dari Puskesmas untuk penanganan stunting, yaitu pemberian makanan tambahan untuk balita yang stunting. Itu setiap hari kami harus masak ya, harus masak hari itu, dan itu uang transport kami dan termasuk gas atau apa itu dari Puskesmas bisa dibilang tidak dijamin. Itu kami cuma pengusul ya Pak ya, kalau bisa dianggarkan dari desa, karena selama ini gas, uang bensin kami itu kami sendiri yang mengeluarkan. Itu untuk penanganan stunting PMK lokal sebenarnya. Terima kasih. Kita ingin membangun itu yang harus kita ubah. Kenapa? Karena kalau kita ingin membangun ada uang kali desa itu bingung dengan yang berbeda. Dan dari mana? Jadi cara kita sekarang pandangnya bukan ingin membangun, tetapi kebutuhan dalam pembangunan berdasarkan. Jadi bicara dengan kebutuhan tentang pembangunan ini nanti, makanya pendanaannya itu kemana nanti dana yang akan direkapi atau yang berbeda itu dasarnya adalah kebutuhan bagi warga desa. Yang nanti dipilah-pilah. Yang jelas manfaatannya lebih besar bagi warga dan hal yang sifatnya mendesak dalam desa. Nah,
kaitan dengan kebutuhan ini nanti, di Kemendes sudah disusun namanya program atau sebuah aplikasi SDGs Desa di Indonesia kan ya. Nah di SDGs Desa ini sudah jelas ada rekomendasi semua. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua tadi itu sudah ada di sini. Cuman di sini lebih spesifik, bahasa teknisnya juga lebih spesifik dengan apa yang kita sampaikan tadi. Nanti tugas tim menyusun menyesuaikan rekomendasi aplikasi SDGs ini. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Mas Tri tentang hasil pendataan desa, sudah ketahuan ada beberapa warga tertutup tadi kan. Nah dari warga yang sudah didata itu sudah didapat data namanya data mikro. Data mikro itu apa? Data rinci. Jadi setiap kita warga ini sudah diketahui mulai dari tanggal lahir, pendidikan kita, dan pekerjaan, penghasilan kita sampai ke pengeluaran kita sudah detail diketahui di aplikasi ini. Jadi dari aplikasi itu sudah merekomendasikan tentang masyarakat kita ini berbasis penduduk real ya. Jadi terlihat kebutuhan masing-masing kita. Bukan keinginan, saya sekalian lihat. Kalau keinginan kita masih banyak sekali. Tetapi kita membangun dasarnya adalah kebutuhan. Di sini sudah dirumuskan dari data yang sudah diinput oleh tim enumerator, didapatkan bahwa hal-hal penting yang harus dianggarkan di desa itu apa aja. Nah, mungkin setelah ini nanti dibacakan oleh Mas Denny. Kenapa ini nggak disampaikan di awal? Karena ditargetkan akan kita waktu yang panjang. Tapi setidaknya ini wajib untuk kita tahu. Sementara untuk ranah partisipasi kita tetap dilaksanakan melalui musyawarah. Mungkin hal-hal nanti ketika penyusunan anggaran itu dilaksanakan oleh tim penyusun, penting kami di sini mungkin ada bapak atau ibu yang hadir di sini melihat APBDes kok ada kegiatan itu, kan? Sementara musyawarah nggak ada diusulkan, kan? Nah, itu penting yang disampaikan. Nah, jika itu nanti terjadi ada kegiatan-kegiatan yang tidak kita sebutkan pada hari ini, itu asalnya dari aplikasi ini, dari namanya data SDGs Desa. Selain data ini ada satu lagi nih, aplikasi namanya IDM, Indeks Desa Membangun. Tadi di awal juga sudah disebutkan oleh Mas Di, kita bersyukur desa kita tahun ini mengalami naik kelas. Karena dulu desa kita statusnya berkembang, sekarang sudah menjadi desa maju. Desa itu kan ada tertinggal, ada desa tertinggal, berkembang, maju, dan terakhir mandiri. Kalau kita ke mandiri mudah-mudahan berikutnya, kalau di desa-desa lain sudah ada yang mandiri. Kita mudah-mudahan kalau pembangunan kita semakin berkualitas, taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan juga semakin meningkat, mudah-mudahan juga nanti akan mandiri. Saya rasa hal-hal yang saya sebut tadi bukan artinya membuka peluang bagi pemerintah desa melakukan kebijakan penganggaran di luar kesepakatan ya, dengan salah tanggal. Nanti kalau ada kegiatan, mungkin kita lihat di APBDes atau desa, masa nggak pernah disebut oleh pilihan musyawarah, kan? Kenapa itu ada? Nah, ini besar lagi kira kan. Nah itu nanti kegiatan itu mungkin dari sini loh Pak Ibu, dari rekomendasi SDGs. Kemudian ada satu lagi dari rekomendasi IDM. Selain dua aplikasi ini yang dirilis oleh Kemendes, pemerintah desa juga diberi kewenangan melaksanakan kegiatan di desa itu yang sifatnya pelimpahan kewenangan. Apa itu pelimpahan kewenangan? Kita pemerintah desa itu hanya pelaksana. Program itu sudah direncanakan oleh bisa dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Kita diperintahkan untuk melaksanakan. Syukur-syukur kadang-kadang ada dananya khusus. Yang jadi masalah itu dananya harus pakai ide. Pemerintah desa harus tetap laksanakan. Nah itu adalah program prioritas juga. Nah itulah yang membuat apa yang kadang-kadang sudah kita sepakati di musyawarah, kita butuhkan sudah sangat banyak, ternyata yang mampu didanai itu sangat sedikit. Itu salah satu faktor penyebab utamanya Bapak Ibu. Mungkin habis ini nanti Mas Benny gimana caranya agar data SDGs ini bisa disampaikan, bisa diserap oleh warga yang hadir, karena datanya cukup banyak. Bagaimana cara mengefektifkan seefektif mungkin, ini yang disampaikan, minimal warga tahu lah gitu. Kenapa nanti ada kegiatan yang tidak dimusyawarahkan, tidak ada satu pun yang usul, tiba-tiba ada kira-kira itu. Saya sering di lapangan, sering dengar bisikan dari warga, Pak desa itu bangunannya aneh-aneh. Kami nggak pernah usul itu, tiba-tiba ada. Nah, itu penting kami ingatkan hari ini. Itu semua kegiatan itu berasal dari namanya aplikasi SDGs ini dan aplikasi IDM. Di samping itu juga desa menjalankan perintah program prioritas nasional yang sifatnya diperintah oleh pusat, oleh kementerian atau prioritas provinsi dan kabupaten. Mungkin itu Bapak Ibu. Kalau memang ada hal-hal yang tadi referensi ini ada yang perlu saya perjelaskan lagi, kita buka ruang. Karena sifatnya kita di desa ini, kita lah memilih desa. Pemerintah desa dan lembaga desa yang lain itu kan ditugaskan lebih untuk menjalankan program. Kita yang ada di warga desa ini, kita yang memiliki desa. Jadi keterlibatan optimal dari warga itu kunci pembangunan ekonomi. Jadi kalau warganya memang benar-benar peduli dengan desa, keterlibatan aktif mulai dari tahapan ini, perencanaan, pelaksanaan, mudah-mudahan nanti hasil pembangunan kita akan bisa lebih berkualitas.
Mungkin itu. Kalau ada yang kira-kira masih membingungkan sebelum Mas Benny jelaskan, kita buka ruang diskusi. Waalaikumsalam. Acara yang kelima yaitu pembentukan tim penyusunan RKPDes kepada Bapak Kades. Pada Bapak Kades, Bapak silakan. Baik, kita sudah jawab acara kita berdiam. Berdiam itu. Ya. Jadi untuk kedua kita sepakati antara dua boleh. Kira-kira yang pas. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau usulkan nama untuk pembahasan? Ada silakan beri tangan. Nanti baru tinggal lagi. Pak Bido. Kalau dari total BPD boleh habis? Apa? Dari total BPD? Nggak bisa tim. Nggak bisa. BPD itu ngawasi kerja kan? Oh iya. Bukan pekerja, dia ngawasi. Perangkat bagi lembaga, masyarakat, pemuda. Ini sudah untuk ini tugas tim nanti untuk agar rencana kita berjalan dengan lancar dan hasilnya maksimal, kita perlu rencana yang baru dengan KPD tahun 2026. Kemudian rencana nanti program kita bisa tercapai sesuai dengan harapan kita. Langsung aja ya. Di sini nanti ada